warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo semua. Selamat datang di podcast Brand Talk, tempat kita ngobrolin segala hal tentang branding dan marketing. Aku Uswa dan hari ini kita akan membahas pengaruh media dalam membentuk branding. Topik ini adalah topik yang semakin penting di era digital ini. Oke guys, kita bakalan kupas tuntas bagaimana media baik tradisional maupun digital itu berperan besar dalam membangun citra sebuah brand. Bersama aku hari ini ada Alfat dan ada Mbak Fani, seorang pakar branding yang sudah berpengalaman dalam membangun identitas merek. Oke, baik. Halo Alfat. Halo Mbak Fani. Nah, kalau kita bicara masalah branding, media punya peran sentral sebagai saluran komunikasi. Tanpa media, sebuah brand sulit dikenal dan dikembang. Benar kan? Nah, secara umum branding terbentuk dari 3 elemen utama. Yang pertama, identitas visual. Yang kedua, narasi atau cerita. Dan yang ketiga, interaksi audiens. Media, terutama digital, membantu merek menyampaikan nilai dan identitasnya kepada masyarakat secara efektif. Menarik banget ya, cerita kita hari ini, obrolan kita hari ini sangat menarik ya guys. Nah, lalu untuk Mbak Fani gimana nih kamu melihat perubahan strategi branding dalam hadirnya media sosial ini? Terima kasih Mbak Uswa. Menurut saya sih, dulu branding lebih banyak tergantung pada iklan seperti televisi, koran, dan billboard. Tapi sekarang media digital mengambil alih dengan platform seperti Instagram, TikTok. Itu sangat dinamis nggak sih? Iya benar sih. Kita sekarang lebih sering melihat strategi konteks marketing dan influencer marketing, di mana branding membangun identitasnya melalui konten berkualitas dan berkolaborasi dengan tokoh yang dipercaya oleh audiensnya. Oke guys, jadi kita sudah tahu ya bahwasannya media itu memainkan peran penting dalam branding seperti yang telah dijelaskan oleh Alfat dan Fani tadi. Nah, untuk sekarang nih, menurut kalian berdua nih, bagaimana sih strategi yang paling efektif untuk membentuk branding di era digital? Mulai dari Alfat dulu mungkin. Menurut saya ada beberapa pendekatan, tapi yang paling utama adalah yang pertama itu ada keaslian. Audiens sekarang kan lebih suka brand yang memiliki identitas asli, atau tidak palsu gitu. Yang kedua ada konsistensi. Brand harus punya warna, gaya, dan peran yang konsisten agar dikenali oleh publik. Yang ketiga ada keterlibatan, berinteraksi dengan pelanggan lewat media sosial dapat membangun loyalitas. Oke. Kalau menurut Mbak Fani sendiri nih, gimana sih? Menurut saya sih, brand juga harus memiliki storytelling yang kuat. Contoh seperti brand GoPay, misalnya menggunakan pendekatan kasual yang mana lebih dekat dengan keseharian pengguna untuk meningkatkan pengguna GoPay semakin banyak. Nah, udah kita bahas nih ya guys tentang bagaimana mereka tadi menjelaskan bagaimana peran media itu dalam membentuk branding. Dan apalagi zaman sekarang ya guys ya. Sekarang tuh banyak sekali media sosial seperti TikTok, habis itu seperti Instagram. Kalau dulu brand itu mengeluarkan brand-brandnya, mempromosikan brandnya itu dia cukup dari televisi, ya nggak sih? Televisi, kayak seperti koran gitu. Tapi sekarang semakinnya perkembangan zaman itu brand-brand itu dia udah mulai mengeluarkan mempromosikan brandnya itu melalui media sosial, ya. Contohnya kayak seperti TikTok. Karena kan banyak nih sekarang nih kayak brand-brand, kita lihat lah skincare sekarang ya kan. Kalau skincare sekarang tuh dia promosikan bukan lagi dari koran, televisi enggak, tapi memang masih ada ya kan dari televisi yang
memang masih mengeluarkan mempromosikan brand-brand tersebut. Tapi sekarang tuh lebih banyak ke sosial media nggak sih? Ya kan? Apalagi Gen Z sekarang ya kan. Gen Z sekarang tuh lihat promosi tuh lebih ke TikTok, main Instagram seperti itu kan. Nah, asik nih, seru nih guys. Kita ngomongin branding apalagi di era Gen Z digital ini ya kan. Nah, kalau menurut kalian nih sebagai pakar branding ya, nah pasti ada dong tantangannya, ya kan? Tantangan dalam branding di era media ini, di era media digital ini tentunya. Nah, kalau menurut kalian tuh apa sih yang menjadi tantangannya? Mungkin dari Mas Alfa dulu, gimana Mas? Nah, menurut saya nih Mbak Swa, tantangan terbesarnya itu adalah overload informasi. Brand itu bersaing di lautan konten dan sulit untuk benar-benar menonjol. Ditambah lagi ada risiko krisis reputasi jika brand salah langkah di media sosial. Kalau dari Mbak Fani sendiri gimana? Betul banget, algoritma juga berubah sehingga brand harus selalu beradaptasi dengan pola engagement. Yang maksudnya itu sebuah perjanjian audiens. Tidak cukup hanya posting konten-konten seperti di TikTok, di Instagram, tetapi juga harus memahami perilaku konsumen di platform digital. Oke, jadi seperti itu ya guys. Jadi walaupun brand ini mempunyai taktik sendiri untuk mempromosikan lebih banyak ke audiensnya, tapi mereka tuh mempunyai tantangan gitu ya Mbak. Seperti itu ya. Jadi jadi yang punya brand ini tuh nggak mudah mengeluarkan brand langsung promosikannya maupun di media sosial ataupun mau di televisi yang zaman dulunya kayak tradisionalnya itu ataupun di koran. Itu mereka yang punya brand ini, perusahaan-perusahaan yang punya brand ini tuh nggak mudah gitu, nggak mudah dia mengeluarkannya, pasti adanya tantangan. Nah, tantangan tadi seperti yang mereka jelaskan tadi, seperti pakar branding kita jelaskan tadi guys. Jadi obrolan kita tuh memang keren kali ya hari ini. Nah, jadi untuk kesimpulan yang kita dapat dari diskusi kita hari ini dari informan pakar branding berdua ini, nah yang pertama itu pastinya media sangat berpengaruh dalam membentuk branding. Nah, dari media tradisional hingga digital. Nah, yang kedua, branding ini itu kuat membutuhkan yang namanya keaslian, konsisten dan engagement dengan audiensnya. Nah, yang ketiga itu dia kesimpulan hari ini adalah tantangan besar. Nah, jadi setiap perusahaan yang ingin mengeluarkan brandnya itu memiliki tantangan terbesar dalam branding digital. Yaitu yang pertama persaingan konten, yang kedua perubahan algoritma, dan yang ketiga itu krisis reputasi. Nah, itulah jadi tantangan dari perusahaan yang ingin mengeluarkan branding. Nah, itu untuk hari ini guys, itu obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Alfa dan Mbak Fani atas diskusinya dari pakar branding kita, tamu kita hari ini. Semoga bisa jadi wawasan bagi para pendengar kita nantinya ya Mbak ya Mas. Nah, jangan lupa follow podcast kita hari ini dan nantikan episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.